Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Dr. Rifan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang 20 keluhan utama orang Indonesia disertai dengan pengobatan rumahannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gangguan pencernaan. Tubuh kita terdiri dari sistem organ pencernaan yang dimulai dari mulut hingga ke bagian yang paling bawah, yaitu tempat pembuangan kotoran anus kita. Terkadang, seringkali kita merasakan rasa tidak nyaman pada daerah ulu hati atau bagian perut sebelah atas. Kondisi inilah yang sering kita katakan sebagai sebuah gangguan pencernaan, atau seringkali dinyatakan sebagai suatu kondisi terkait dengan penyakit asam lambung. Gejala-gejalanya cukup beragam, mulai dari keluhan kembung, mual, sendawa, hingga begah. Mayoritas orang yang menderita penyakit ini adalah orang-orang yang mungkin pola hidupnya belum terlalu baik, terutama terkait dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kecemasan, merokok, perasaan atau emosi yang tidak stabil, kemudian proses ataupun kebiasaan makan yang terlalu cepat juga berpotensi untuk menimbulkan gangguan pencernaan. Bila kita atau teman kita atau keluarga terdekat kita mengalami gangguan pencernaan, apa sih yang bisa kita lakukan di rumah? Langkah awal untuk pengobatan gangguan pencernaan tentu saja adalah mengurangi risiko terjadinya gangguan pencernaan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, gangguan ini terkait erat dengan pola hidup kita. Sehingga yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk mengubah pola hidup. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, makan sedikit tapi sering. Kemudian perbanyaklah konsumsi buah-buahan dan sayur. Kita juga harus mengunyah makanan kita secara perlahan. Bila kita pernah mengalami gangguan pencernaan atau penyakit asam lambung sebelumnya, kita juga harus tahu apa saja yang dapat memunculkan gejala-gejalanya. Sehingga ketika pemicu gejala bisa kita hindari, maka gejalanya tentu saja tidak akan muncul. Beberapa pemicu antara lain, yang pertama makanan berlemak, kemudian makanan pedas, minuman bersoda, dan juga rokok adalah beberapa pemicu dari gangguan pencernaan atau penyakit asam lambung ini. Kondisi ini juga sering terjadi pada orang-orang dengan berat badan berlebih, sehingga kita harus mengupayakan untuk menurunkan berat badannya. Di samping itu, gangguan pencernaan atau perasaan mual, nyeri ulu hati, dan begah ini juga dapat dikurangi dengan melaksanakan aktivitas fisik rutin. Berolahraga teratur sekitar 30-60 menit per hari, minimal 5 hari dalam seminggu, akan memberikan dampak yang baik, terutama untuk orang-orang dengan gangguan pencernaan. Hindari stres, karena tingkat stres yang cukup tinggi akan memicu peningkatan produksi asam lambung. Jadi, orang yang punya beban pikiran berlebih juga akan berpotensi mengalami gangguan pencernaan seperti kembung, mual, dan nyeri ulu hati ini. Nah, bila perubahan gaya hidup tadi tidak banyak membantu bila kita mengalami gangguan pencernaan ataupun keluhan sakit asam lambung, maka kita dapat mengonsumsi beberapa obat bebas ataupun obat bebas terbatas di rumah. Obat yang paling sering dikonsumsi tentu saja adalah obat-obat golongan antasida. Ada banyak sekali di pasaran yang bisa kita konsumsi, baik itu obat dalam bentuk sirup ataupun dalam bentuk tablet. Berapa dosisnya? Kita dapat mengkonsumsi obat antasida ini 1-2 tablet 3-4 kali per hari
untuk orang dewasa, dan dosis pada anak biasanya menyesuaikan sesuai dengan label yang tersedia pada obat. Jadi sebaiknya kalau pada anak-anak kita memberikan pengobatan itu dengan terlebih dahulu melihat label yang tersedia pada kemasan obat. Selain itu ada obat lain yang termasuk dalam golongan obat bebas terbatas yang dapat kita konsumsi untuk mengurangi gangguan pencernaan ini. Ya, beberapa obat itu misalnya obat golongan penghambat H2 seperti ranitidin, pamotidin, dan simetidin. Ya, ini dapat kita gunakan juga untuk mengurangi keluhan gangguan pencernaan. Atau biasanya dokter juga sering akan meresepkan obat-obatan golongan penghambat pompa proton seperti omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, dan pantoprazol. Kita tidak perlu khawatir bila mengalami gangguan pencernaan ringan. Namun bila kita mengalami gangguan pencernaan yang menetap 1-2 minggu, maka itu biasanya membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Segera periksakan diri kita ke dokter apabila mengalami gangguan pencernaan lebih dari 1 minggu atau gangguan pencernaan berat disertai dengan penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, muntah terus-menerus, atau ketika kita buang air besar, kotoran berwarna seperti ter ataupun berwarna kehitaman, dan pada kondisi ketika kita mengalami gangguan pencernaan disertai kulit ataupun bagian mata yang putih berubah menjadi kuning. Ini membutuhkan penanganan yang lebih lanjut melalui pemeriksaan dokter di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Nantikan video-video 20 keluhan utama orang Indonesia disertai pengobatan rumahan lainnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar. Kami akan senang hati juga membantu teman-teman yang ingin bertanya seputar kesehatan di kolom komentar. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di video-video edukasi sehat berikutnya.